Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang UTS ya, kalkulus integral. Dan ini ada sekitar 4 kalau nggak salah 4 sampai 5 soal gitu. Dan ya langsung aja ke pembahasannya ya supaya tidak terlalu lama. Oke, misalkan A adalah luas daerah yang terletak di bawah grafik fx sama dengan x pangkat 3 plus 2 dalam interval 1 sampai 2. Pertanyaan pertama, taksirlah luas A menggunakan 4 persegi panjang dan mengambil titik sampel berupa titik ujung kanan untuk hasil yang diperoleh, kemudian jelaskan. Oke, itu yang pertama dulu ya. Kita akan bahas dulu yang pertama. Nah, ini pertama kalian harus menggambar dulu bentuk dari fungsinya ya, supaya nanti kelihatan jelas apa yang kita hitung dan bisa dijelaskan gitu ya. Karena di sini harus dijelaskan nih kenapa gitu ya, harus dijelaskan kenapa hasilnya seperti itu. Oke, pertama kita gambarkan ini Y, ini X. Nah, mungkin cara penggambaran saya akan skip karena mungkin kalian sudah pahamnya, sudah tahu gimana caranya. Jadi saya akan skip bagian ini. Nah, seperti ini, sebentar. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi atau grafik untuk fx sama dengan x pangkat 3 ya. Nah, kalau misalkan ada plus 2, ini biasanya saya menggambarkan dari dasarnya ya. Kalian tinggal pindahkan aja grafiknya ke atas sebanyak 2 ke sini berarti. Berarti nanti gambarnya seperti ini. Di sini 2 titik potongnya ya. Jadi nanti kayak gini bentuknya. Kurang lebih seperti inilah ya. Ini fx sama dengan x pangkat 3 plus 2. Nah, sekarang kita ambil di interval 1 sampai 2 saja. Misalkan satunya di sebelah sini dan 2-nya di sebelah sini. Ya, supaya kelihatan ya, jangan di sana. Sebentar. Agak luasan mungkin. Gambarnya agak bengkok ya. Oke, 1 sebelah sini dan 2-nya sebelah sini. Ini supaya kelihatan aja sih sebenarnya. Nah, ini agak ke atasan supaya kelihatan nilai F2-nya. Nah, sekarang kita akan mengambil, katanya di sini, titik ujung sebelah kanan. Dan kita akan mengambil 4 persegi panjang aja. Nah, pertama kita akan menggambarkan dulu 4 persegi panjangnya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu titik ujung kanan, biasanya titiknya itu dimulai dari titik setelah titik awal gitu. Jadi nanti bukan berdasarkan nilai x0 ya atau satunya yang dikenakan ke grafiknya, tapi x1-nya sebelah sini. Jadi ini dikenakan ke grafiknya. Nah, dikenakan dulu ke sini. Nah, tapi x0 di sini dia tidak dikenakan. Jadi dia langsung aja ke atas untuk membentuk sebuah persegi panjang. Nah, gini. Gitu ya. Nah, ini namanya penghampir persegi panjang dengan sampel sebelah kanan gitu ya.
Nah, karena yang diambil yang sebelah kanan sebelah sini gitu ya. Terus kita ambil lagi X2-nya. Berarti kita akan kenakan yang bagian kanannya ke grafiknya. Sebelah sini. Terus yang X1-nya kita ke atasin. Nah, jadinya kayak gini. Dapatlah persegi panjang yang kedua. Terus yang ketiga dikenakan lagi ya ke grafiknya. Lalu yang X2-nya ke atasin dikit. Nah, terus yang terakhir ini ke atasin aja langsung. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini, karena pertanyaannya hanya menghitung ya, menghitung luas dari ini ya, dari interval 1 sampai 2 dari grafik fx sama dengan x pangkat 3 plus 2, ya kalian tinggal hitung aja keempat persegi panjang ini luasnya. Gitu ya gampangnya ya. Nah, pertanyaannya yang kita nggak tahu adalah berapa nilai dari masing-masing yang terkena pada grafik ini. Misalkan di X1, ini berapa nih ke kirinya? Nah, ini berapa? Terus ini berapa di X2? Terus di X3-nya berapa? Nah, sebenarnya gampang aja. Kalian tinggal masukin aja X1-nya ke persamaan grafiknya. Jadi Fx1 sama dengan X1 pangkat 3 plus 2. Nah, pertanyaannya X1-nya berapa? Nah, itu ya. Nah, kalau menentukan X1, X2, dan X3 serta X4 ya, ini X4-nya 2. Sebenarnya kalian tinggal menghitung intervalnya aja sih. Nah, ini kan jadi jarak antara X0 ke X1, X1 ke X2, dan seterusnya itu sama gitu ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Itu sama semua. Tapi berapa gitu ya samanya. Nah, kalian sebenarnya tinggal menggunakan ini ya. Kau kasih rumus saja. Delta X sama dengan X4 dikurangi X0 dibagi 4 rentang ya. Rentang pertama X0 sampai X1, rentang kedua X1 sampai X2, dan seterusnya ada 4 berarti. Dibagi 4. Ini rentangnya gitu ya. X4-nya berapa? X4-nya 2. X0-nya 1 ya, sesuai dengan ini ya. Intervalnya 1 sampai 2 dibagi 4. Ini 2 kurang 1 itu 1 dibagi 4, 1 per 4 ya. Atau 0,25. Nah, jadi jarak antara X0 ke X1 itu adalah 1 per 4 atau 0,25. Begitupun X1 ke X2 itu jaraknya 0,25 juga. Nah, berarti karena X0-nya sama dengan 1 ya di sini, berarti X1-nya kalian tinggal menambahkan aja interval yang sebelah sini dengan 1 per 4 gitu ya. Jadi nanti kita punya X0 kan dari sini ya. X1 kan melewati X0. Nah, ke sini kan. X1 kan melewati X0 terus ditambahkan dengan intervalnya. Semoga paham ya dengan bahasanya. Jadi X0-nya adalah tadi 1 ya ini. Dan delta X-nya adalah 1/4 atau 0,25. Nah, jadi X1-nya adalah 1,25. Dan X2-nya kalian tinggal menambahkan aja yang sebelumnya dengan 0,25. Karena X2 itu melewati X1 gitu ya. Tinggal ditambah 0,25 aja di sebelah sini. Gitu ya. Jadinya 1,25 ditambah 0,25 sama dengan 1,5. X3-nya tinggal tambah 0,25 jadinya 1,75. Dan yang terakhir X4-nya udah ya, udah pas 2. Kayak gitu ya. Nah, kalian tinggal menghitung aja. X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Gitu ya, dan X4-nya kan udah ada ya. Nah, mungkin saya akan skip aja bagian ininya. Kalian kan sebenarnya kalau UTS tuh dikasih kalkulator ya. Jadi tinggal hitung aja ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah dapatkan nilai-nilainya. Oke.
Jadi untuk fx1, jadi pokoknya kalian kenapa nggak ngambil x0 ya? Karena yang diambil itu yang terkena dengan grafiknya, gitu ya. Karena kan yang kita hitung adalah luas persegi panjang. Kan kita tahu ya luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya, gitu ya. Nah, jadi lebarnya itu ini fx1-nya yang terkena pada grafiknya, bukan yang fx0. Karena fx0 itu terkena grafiknya di bawahnya di sini. Nah, di sini. Jadi jangan ya. Nah, jadi dapat nih f 1,25 ini, begitupun sampai f2 sama dengan 10. Lalu, karena yang ditanyakan adalah taksirlah luas A, maka kalian tinggal hitung aja A-nya. A sama dengan apa namanya? Ingat ya, persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. F x1 dikali delta x. Kenapa? Kita lihat di sini. Delta x ya, delta x sebelah sini itu adalah rentang antar dua interval. Ya, jadi kalian lihat di sini x0 dan x1. Misalkan saya gambarkan aja x0, x1. Nah, jadi delta x adalah rentang atau panjang antar dua interval ini. Gitu. Yaitu sebesar 0,25 atau 1/4. Nah, sekarang kita dapat panjang itu dari x1 di sini. Ya. Nah, ini fx1 misalkan. Yang sebelah sini ya. fx1. Nah, dapat nih lebarnya. Jadi, luasnya adalah rentang atau delta x dikali lebarnya ke atas fx1. Nah, ini namanya luas persegi panjang. Panjang kayak lebar lah gitu ya. Mudahnya. Plus fx2 dikali delta x plus fx3 dikali delta x plus fx4 dikali delta x. fx1-nya 3,953. Ini kalian bisa keluarin delta x-nya. Kenapa? Karena sama semua nih. Jadi delta x dikali fx1 supaya nggak terlalu banyak hitungnya ya. fx2 fx3 ditambah fx4. Jadi kalian tinggal menjumlahkan aja seluruh fx-nya ini ya, yang ditandai ini, terus kita kalikan dengan 1/4 atau delta x-nya. Mungkin saya akan lewat ya sebelah sini. Nah, teman-teman, ini saya dapat luasnya. Jadi luasnya itu ya 6,67 satuan luas ya. Nah, ini delta x-nya 1/4, terus ketika saya jumlahkan fx1 sampai fx2, ternyata hasilnya adalah 26,687. Lalu dibagi dengan 4, dapatlah 6,67. Gitu ya. Ini adalah luas dari taksiran ya yang kita lakukan untuk menaksir luas dari interval 1 sampai 2 dari grafik x pangkat 3 plus 2. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Ya, ini pasti jawaban aslinya itu nggak akan jauh dari 6,67. Nanti kita lihat di pertanyaan ketiga ya, yang ini. Tentukan luas A. Nanti nggak akan jauh sama yang ini ya. Kita lihat ya, yang sebelah sini. Kita akan menjelaskan kenapa hasilnya 6,67. Ya, oke. Sebenarnya penjelasannya itu kalian bisa dapatkan dari grafiknya, dari gambarnya. Jadi kalau kalian dapat grafik yang seperti ini, terus kalian disuruh mengambil titik sampel sebelah kanan, yang ini ya, dan kalian sudah mendapatkan nilai dari luasnya, nah maka kalian tinggal menjelaskan aja, gitu ya, bahwa luas yang ditaksir ya, yang bawah ya, yaitu 6,67 apa ya bahasanya, merupakan luas
yang lebih besar dari luas yang sebenarnya. Gitu. Mungkin kalian bisa diperhalus ya bahasanya, yaitu 6,67 yang lebih besar dari luas sebenarnya. Oke, pertanyaannya, kenapa lebih besar dari luas sebenarnya? Kalian lihat, di sini kan yang dicari adalah luas di bawah kurva. Sebelah sini kan. Ini kan kurvanya ada di ini. Nah, di sebelah sini. Gitu. Luas di bawah kurva. Nah, yang kita hitung ternyata ada sebelah sini. Mungkin saya akan kasih warna lain. Ada sisa sebelah sini yang bukan di bawah grafiknya. Itu. Ini yang kita hitung, karena yang kita hitung itu adalah persegi panjangnya. Sedangkan yang luas sebenarnya itu harus menghitung luas di bawah kurvanya sebelah sininya, gitu ya. Nah, jadi ini harusnya angka 6,67 itu lebih besar dari luas yang sebenarnya. Itu mungkin penjelasannya ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ke B ya. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Ini sebenarnya yang B itu perluasan dari yang A ya. Jadi mungkin saya akan langsung ke rumusnya aja ya. Jadi luas sebagai suatu limit itu bisa dinyatakan sebagai limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n fx i delta x ya. Ini biasanya rumus yang digunakan untuk integral yang kita ambil luas perseginya dari sebelah kanan ya, sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, untuk yang sebelah kiri itu biasanya menggunakan i sama dengan 0 ya. Nanti tergantung situasi aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian tahu konsepnya sih gampang ya harusnya ya untuk menentukan ini. Jadi ini sebenarnya rumus ini dalam realisasi geometrinya, mungkin saya gambarkan gambar yang tadi ya. Seperti ini misalkan. Ini satunya sebelah sini. Ini duanya sebelah sini. Kalau tahu konsepnya sebenarnya akan jauh lebih gampang teman-teman. Karena mau dirubah apapun, dia kalian akan bisa mengulik konsepnya gitu, atau mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada konsep limit ya. Limit itu dari n menuju tak hingga, berarti kita akan membuat sebuah persegi panjang yang banyaknya itu tak berhingga. Jadi, ya ini kalian membuat sebuah persegi panjang yang lebarnya itu, ya, kan kita punya persegi panjang seperti ini ya. Nah, jadi rentang atau jarak antara sisi dengan sisi yang sebelah sini itu semakin sedikit gitu ya, atau semakin sempit. Karena n-nya menuju tak hingga. Jadi semakin ke sini nih. Nah, gini. Semakin sempit. Ini yang saya gambarkan ini bukan garis ya, tapi persegi panjang. Cuman karena karena lebarnya sempit, jadinya seperti garis ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kalian bentuk ini rapat banget gitu ya, nanti akan ketemu nih luas yang sebenarnya. Nah, makanya kita dapat sebenarnya rumus yang ini. Terus apa makna dari sigma fxi kali delta xi? Nah, ini sebenarnya penjumlahan dari luasnya. Luasnya ini. Gitu. Nah, makanya saya jarang ngapalin kalau sebenarnya di waktu kuliah tuh. Benar-benar jarang ngapalin. Yang penting kalian tahu konsepnya, tahu cara menggambarkannya, udah cukup. Kalau amit-amit lupa, nanti tahu konsepnya,
jalan gitu, jalan sendiri gitu ya. Nah, kita akan mencari fxi dan delta xi-nya gitu. Nah, delta xi itu adalah tadi interval atau jarak antar sisi persegi panjang yang ininya ya. Nah, sekarang fxi-nya seperti penjelasan sebelumnya kan, kalau di sebelah kanan berarti kita mulai dari x1 dulu kan. Makanya rumusnya kan i-nya sama dengan 1 karena dia di sebelah kanan dulu kan. Seperti itu. Nah, perlu diingat juga karena kita sudah belajar di sebelumnya ya, untuk menentukan xi ya. Untuk menentukan xi, kalian tinggal melihat aja dari yang sebelumnya gitu ya. Ini kan ini kan x1 ya. Jadi x0 itu kan sama dengan 1. X1-nya itu dilihat dari x0-nya. Tinggal ditambahkan dengan lebarnya, lebar dari persegi panjangnya yang tak hingga ini gitu ya. Yang sangat sempit ini. X1-nya berarti berapa? X0 ditambah delta X. Gitu ya, delta X. Terus pertanyaannya delta X-nya berapa? Delta X-nya itu adalah seperti sebelumnya. Selisih antara intervalnya 2 kurang 1, tapi sekarang bukan dibagi berapa banyak, bukan dibagi 4. Karena kan di sini cuma 4 persegi panjang ya, di yang A. Tapi karena sekarang kita akan partisi menjadi n tak hingga gitu ya. Jadi persegi panjangnya itu banyak banget gitu. Kita nggak kebayang sebanyak apa gitu ya. Jadi kita akan letakkan aja n. Nah, di mana n ini tadi kita akan buat dia tak hingga gitu. Jadi ini dapat hasilnya 1 per n. Oh ya, ini delta x doang ya. Nggak ada xi. Nah, sekarang kita akan mencari x ke i-nya ya. Jadi kita akan mencari x ke i-nya karena di rumusnya itu ada fxi. Kita lihat x0-nya kan 1 ya. 1 ditambah delta x-nya kita dapat 1 per n. Sekarang x2-nya itu berarti dari yang sebelumnya ya, x1 ditambah delta x. X1-nya adalah 1 ditambah 1 per n ya, sesuai dengan di atas. Ditambah delta x-nya 1 per n. Jadi ini adalah 1 plus 2 per n. X3-nya juga sama, pastinya 1 plus 3 per n. Nah, kalian lihat polanya. Setiap indeks bertambah, maka pembilang dari rentangnya itu bertambah 1. Sebelah sini. Sama ya, sesuai. Jadi kalau kita nanti punya x ke i ini sebarang ya dari semua indeks apapun, maka kita punya 1 ditambah i per n. Coba kalau jadi kita perumum gitu ya bentuk x-nya gitu ya. Kalau kita punya x3 masukin ke sini jadinya 1 plus 3 per n. Gitu ya, dapat nih sama. Jadi seolah-olah kita membuat rumus gitu ya. 1 ditambah i per n. Nah, sekarang kita masukin ke fxi-nya. Gitu. Jadi nanti kita punya fxi sama dengan grafiknya atau fungsinya kan xi pangkat 3 plus 2 ya. Karena kita ganti x-nya menjadi xi. Sekarang xi-nya adalah 1 plus i per n pangkat 3 plus 2. Dapat nih. Nah, jadi kita akan punya ungkapan limit ya yang ditanyakan itu sebagai limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n. Fxi-nya ini udah dapat 1 plus i per n pangkat 3 plus 2
dikali delta X. Delta X-nya itu yang 1 per N. Dah, sampai sini aja cukup sih sebenarnya. Kalau kalian mau sederhanain bebas aja ya. Tapi kalau saya sampai sini cukup aja. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas A-nya dari pertanyaan B-nya. Jadi ini ngurut ya. Jadi kalau kalian salah satu ini udah beres. Salah semua. Oke, di C ya, ini bagian C. Kita tadi punya sebuah rumus untuk luas yang sebenarnya itu sebagai limit N menuju ta hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 plus I per N pangkat 3 plus 2 dikali 1 per N. Nah, sekarang kalian bisa uraikan di sebelah sininya. Gitu ya. Ini N menuju ta hingga 1 sampai N. Nah, ini berapa nih? Bentar. Ini kan kalau nah, ini lebih enaknya kita pakai Pascal aja ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kita akan pakai ini. Ini semuanya koefisien ya. Kalian lihat aja tempatnya. Jadi nanti kita punya 1 ya. 1 kali 1, 1. Ya ini untuk menguraikan yang dalam kurung. Terus ini koefisien 3, berarti plus 3. Tapi dikali 1, terus dikali I per N. Jadi nanti ini yang di kirinya itu menurun semakin ke kanan. Tapi mulainya itu dari pangkat 3. Gitu. Jadi sebenarnya yang sebelah sini itu adalah 1 dikali 1 pangkat 3. Ini tuh dari ini di pangkatan ini. Nah, yang sebelah kanan, yang sebelah sini itu menaik gitu ya. Jadi 3 dikali I jangan di sini. 1 dikali 1 pangkat 2, lihat menurun yang satunya. Tapi yang sebelah kanan, I per N-nya naik gitu ya. I per N. Jadinya, ya I per N gitu ya. Lalu koefisien yang ketiga, itu 3 ya. 3 dikali I kuadrat per N kuadrat. Lihat nih, pangkatnya naik. Ininya jadi pangkat 2 ya. Tapi ininya nurun 1. Terus yang terakhir, ininya jadi pangkat 3. Ini jadi pangkat 0. Jadinya I pangkat 3 per N pangkat 3 ya. Dikali 1 koefisien. Terus plus 2. Ini nggak cukup. Bisa ke kanan nggak? Oh nggak. Dikali 1 per N ya. Oke. Limit N menuju ta hingga dari I sama dengan 1 sampai N. Kalian kaliin aja yang 1 per N ini ke semuanya. 1 per N kali 1, 1 per N. Ditambah 1 per N kali 3I per N. Jadinya 3I per N kuadrat. Dan seterusnya N pangkat 3 plus I pangkat 3 per N pangkat 4 plus 2 per N. Gitu ya. Nah, terus kalian lihat ada yang tidak mengandung I. Ya, sebelah sini. 1 per N tambah 2 per N kan jadinya 3 per N. Kalian gabung aja. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. 3 per N plus 3I per 2, N kuadrat ya. Plus 3I kuadrat per N pangkat 3 plus I pangkat 3 per N pangkat 4. Gitu ya. Nah, terus kalian tinggal pisah-pisah aja semua komponennya. Nah, jadinya limit N menuju ta hingga kalian pisah-pisah aja. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari 3 per N ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari 3I per N kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari 3I pangkat 2 per N pangkat 3 plus plus I sama dengan 1 sampai N dari I pangkat 3 plus N pangkat 4. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penguraian ya.
Nah, di bagian ini kalian pisahkan aja yang tidak mengandung I dengan yang mengandung I. Karena kan yang disigmain itu sebenarnya yang mengandung I. Jadi kalian bisa bebas aja menentukan, bisa bebas aja menentukan penjumlahannya. Ini yang tidak mengandung I-nya adalah 3 per N kuadrat. Kalian keluarin aja, yang dalamnya pasti I. Karena dia, ya ini variabelnya I gitu ya, jadinya nggak bisa keluar I-nya. 3 per N pangkat 3 plus I kuadrat plus 1 per N pangkat 4 I sama dengan 1 sampai N. Ini sebenarnya gara-gara saya ngejelasin nih, jadinya agak panjang ya. Tapi kalian harusnya lebih cepat karena... Nah, habis ini kalian tinggal pakai rumus deret aja, gitu ya. Jadi yang pertama kita punya 3 per N. Ingat ya, di sini ada 1. Berarti kalau misalkan kita jumlahin sampai N ya, ini kan 1 sampai N, misalkan 1 sampai 5, berarti kan satunya ada 5. 1 tambah 1 tambah 1 sampai sebanyak 5. Kan sama dengan 5 ya. Berarti artinya sigma dari 1 sampai N dengan bilangan dalamnya 1 itu sama dengan N. Gitu ya, jadinya 3 per N dikali N. Terus yang ini, kalian bayangkan aja I-nya berubah dari mulai 1 sampai N, berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Nah, kalian bisa menggunakan rumus deret. Mungkin kalian lupa ya, ini udah dipelajari waktu SMA di bagian barisan dan deret. Jadi ada rumus ya. Jadi untuk menentukan sigma dari I sampai N ya, dari I ya, maka kita punya rumus N dikali N plus 1 per 2. Itu ya. Terus untuk I kuadrat, ini berarti rumusnya adalah N dikali N plus 1 dikali N, dikali 2N plus 1 per 3. Ini kalau saya jelasin lagi, alasannya dari mana, lama lagi ya. Tapi yang jelas, dapat ini tuh dari sini. Dari sigma sebelumnya, yang ini. Terus, apa lagi? I pangkat 3 ya. 1 per N pangkat 4, ini dikali I pangkat 3. Sigmanya itu berarti berapa ya? Saya agak lupa nih. N, kalau nggak salah N, ya. Berarti kalau nggak salah, benar berarti ya. N dikali N plus 1 pangkat 2 per, per 2 pangkat 2 ya. Dapat nih. Tinggal, aduh ini sempit nih, sebentar ya. Tinggal kita uraiin ya sekarang. Ini limit N menuju tahingga 3 per N, jadinya 3 doang karena saling mencoret ya. Per, kita uraiin yang atasnya, 3 N kuadrat plus 3 per 2N kuadrat tambah, ini coret aja 1 jadi 2, set gitu ya. Jadi yang atasnya tinggal 3N plus 1 kali 2N plus 1 per 6N kuadrat. Dan yang terakhir adalah ini, N plus 1 kuadrat per 4 ya ini ya. 4, 2 pangkat 2 itu 4. N pangkat 4. Oke, sekarang kita masukin ke limitnya biar lebih cepat. Jadi limit N menuju hingga dari 3, ya 3 gitu ya. Terus kita masukin limit N menuju hingga dari 3N kuadrat plus 3 per 2N kuadrat. Kalian tinggal bagi aja dengan pangkat tertinggi ya. Yaitu kan di sini pangkat 2. Berarti mungkin saya akan jelaskan terpisah ya. Kita akan bagi menjadi N kuadrat per plus 3 per N kuadrat per
2n kuadrat per 2n kuadrat ya. Dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadinya 3 plus 3 per n kuadrat per 2. Gitu ya. Nah, kalau kita masukin n menjuta hingga ke sini, maka ini akan menjadi 0. Ya, kenapa? Karena kalau kalian lihat ya, kalau 1 dibagi 10 itu kan 0,1. Kalau 1 dibagi 100, 0,01. Kalau makin besar pembaginya, dia akan menuju ke 0,000001 sekian gitu ya. Nah, maka kalau n-nya menuju tak hingga, ini akan menuju ke 0. Akan sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cara gampangnya kalian lihat aja bagian depan yang mengandung variabel yang sama. Jadi kalian tinggal lihat aja n kuadrat dengan n kuadrat berarti nanti kita punya 3 per 2. Ya, 3 per 2. Terus di sini yang pangkat tertingginya, ini kan kalau n dikali 2n dapatlah 2n kuadrat. Terus dikali 3, 6n kuadrat. Ini paling tinggi. Digabung dengan ini, ya jadinya 6 per 6. Atau 1 ya, boleh 6 per 6 dulu. Biar gak bingung. Ini cara cepatnya ya. Terus di sini, n kali n jadinya n kuadrat. Karena di pangkat 2 jadinya n pangkat 4. Yang paling besar pangkatnya sama ya, 4. Berarti ini 1 per 4. Dapatlah 3 plus 3 per 2 itu kan 1,5 ya. Plus 1 plus 0,25. Nah, ini adalah luas yang sebenarnya. Berapa nih? 3 tambah 1,5, 4,5, tambah 1, 5,5. 5,5 tambah 0,25 jadinya 5,75. Lihat ya, nggak jauh dengan taksiran yang sebelumnya, yaitu 6, berapa tadi ya? Sekian lah pokoknya. Ya, nggak jauh dari 6 gitu ya. Nah, itu ya untuk soal yang satu, ternyata panjang banget. Tapi karena mungkin menjelaskan jadinya butuh waktu yang lebih gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini akan lebih cepat teman-teman. Karena ini soal integral doang ya, gak perlu pakai cerita-cerita banyak ya. Oke, kita akan lanjut ke yang A dulu. Integral dari min A sampai A fx dx itu berapa? Oke, kita akan misal integral dari fx ya, ini f kecil, dx itu sama dengan f besar. Gitu ya. F besar x plus c ya. Plus c. Kalian akan gunakan bentuk yang kayak gini ya kalau ketemu soal yang seperti ini sama. Maka dengan menggunakan TDK2 mungkin kalian tahu singkatannya ya. Dengan menggunakan TDK2 kita akan punya bahwa integral dari min A sampai A dari f kecil x dx itu sama dengan f besar, ingat yang atas dulu ya, TDK2 dikurangi f besar min A. Dapat? Udah ya. Itu yang A. Sekarang yang masuk ke B, integral dari 6E berapa tuh? 1 per 2 ya? 1 per 2 per x kuadrat dx itu sama dengan integral dari 1 per x kuadrat dx. Nah, ini 6e nya itu dikeluarin. Kenapa? Karena dia tidak mengandung x. Karena yang diintegralkan selalu berdasarkan dari ininya, variabel yang ada di depan depan d ya. Depan diferensialnya sebelah sini. Berarti yang diintegralkan adalah x-nya. Jadi yang tidak mengandung x bisa keluar. Gitu ya. Nah, sekarang integral dari 1 per x kuadrat itu berapa ya? Nah, karena kita tahu ya konsep dari integral. Kalau kita punya integral dari x pangkat n, maka kita punya 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c ya. Jadi nanti kita punya
integralnya ini kan kalau kita ubah ya, 1 per x kuadrat itu diubah ke bentuk pangkat, jadinya x pangkat minus 2. N-nya berarti berposisi sebagai minus 2 ya. Minus 2-nya berposisi sebagai N di rumusan ini. Maka ini bentuknya akan menjadi 1 per min 2 plus 1 kali x pangkat minus 2 plus 1 plus C-nya bisa di luar aja. Atau di sini juga boleh ya. Atau di luar aja lah. Biar nggak bingung. Oke, jadinya 6 pangkat 1 per 2 ini minus 2 ditambah 1 jadinya minus 1 ya. Jadinya ini minus x pangkat minus 1 plus C, sehingga kita punya 6 pangkat 1 per 2 minus, ini rubah lagi ke bentuk pecahan, 1 per x pangkat 1 ya, plus C, jadinya minus 6e pangkat 1 per 2 per x plus C. Dah. Sekarang kita masuk ke soal yang C. Di sini aja. Yang C itu integral dari x per cos kuadrat x kuadrat. Integral dari x per cos kuadrat x kuadrat. Gitu ya. Benar gak? Ya, cos kuadrat, cos kuadrat x kuadrat, berarti ini salah, cos kuadrat x kuadrat dx ya. Oke, kita akan menyelesaikan soalnya. Nah, kita akan menggunakan substitusi dulu ya, karena di sini pangkatnya 1 lebih banyak daripada yang lainnya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Perbedaannya 1. Kayak misalkan U sama dengan X kuadrat. Maka ketika kita turunkan jadinya DU sama dengan 2X dx. Lihat, ini bentuknya sama ya, X dx, X dikali dx. Ya, karena dia tidak mengandung 2, kalian bisa pindahkan 2-nya ke kiri, menjadi pembagiannya jadinya 1 per 2 DU X dx. Oke, jadinya integral dari setengah per cos kuadrat x kuadratnya U. Ingat di sini setengah DU ya, setengah DU-nya di sini. Terus setengahnya bisa keluarin aja dari integral, setengah. Ini jadinya 1 per cos kuadrat U DU. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari integral dari 1 per cos kuadrat U. Nah, mungkin gini ya cepatnya, kalian tinggal hafalin aja 1 per cos itu kan sama dengan sekan ya, kan 1 per cos sekan, 1 per sin itu kosekan, 1 per tan itu kotangan gitu ya. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang kalkulus diferensial harusnya udah ya. Nah, kalian tinggal menyamakan aja turunan dari tangan itu seperti apa, gitu ya. Jadi kan turunan dari tangan D tangan ya per DU misalkan ini tan U. Jadi turunan dari tangan itu adalah sekan kuadrat U. Oke. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas, dapatlah ini yang dimaksud pada soal. Jadi kan kalau kita uraikan jadi seperti ini, setengah dikali integral sekan kuadrat U DU. Jadi kan 1 per cos kuadrat U itu sama aja dengan sekan kuadrat U. Nah, ini kalau ada turunan diintegralkan ya jadinya identitas. Jadi gak ngerubah apapun. Ini tetap tan U doang. Tan U plus C ya. Tan U plus C. Yang ini yang kita tanyakan gitu ya. Dapatlah sekan kuadrat U itu sama dengan tan U plus C. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Setengah dikali tan U plus C. Jadinya setengah tan U plus C.
Kenapa nggak C per 2? Karena C per 2 itu sama aja dengan C sebenarnya. Kalian nanti akan belajar tentang persamaan diferensial biasa ya. Nanti ini sama aja sebenarnya ketika dibagikan gitu ya. Ya, interpretasinya itu sama gitu ya. Meskipun ini C-nya C yang berbeda gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oh ya, by the way, ternyata yang setelah saya lihat yang paling lama itu penjelasannya yang satu aja gitu ya. Yang lainnya kayaknya akan lebih cepat gitu ya. Karena nomor 1 itu banyak penjelasan. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, bagian A. Kita akan menentukan turunan dari masing-masing fungsi yang disebutkan di A dan B ya. Oke. Gunakan teorema dasar kalkulus atau TDK 1 atau 2 untuk mencari turunan fungsi. Oke, kita akan mencari turunan fungsi dari HS. Oke, kita akan buat seperti ini. DHS turunan dari D terhadap berarti ini DHS aja dan D integral dari 3 sampai 3 E pangkat 2T 16 min T kuadrat DT. Nah, teman-teman, ini kalau kalian menggunakan TDK 2, ini kan ketemu nih. 3 sampai 3 itu 0 ya. Jadi kalau apapun bentuknya, misalkan integral dari X, 3 atau apapun lah angka yang sama, 4 misalkan dengan 4, ini kan sama aja dengan 1 per 2x kuadrat 4 dari 4. Ini kan pasti 0 gitu ya. Ya maka ini jawabannya pasti 0. Nah maka turunannya pasti 0 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang B. Nah ini menggunakan TDK 1. Fungsinya integral dari pi kuadrat 1 per pi cos kuadrat U du. Oke, kita akan menggunakan TDK 1 ya. Nah sebelum itu saya akan berikan dulu rumusnya TDK 1. Jadi kalau kita punya turunan D per dx dari integral A sampai X, lihat A-nya itu sebagai konstanta, dari fungsi fx dx, ya maka hasilnya, di bawah aja, hasilnya adalah fx. Hasilnya adalah fungsi ini sendiri, gitu. Jadi pertama, karena sebentar, kok aneh ya ini? Oh ya, ini salah kayaknya ya. Ini harusnya variabel lain. Misalkan T ya, ini T. Itu sama dengan fx, gitu ya, sama dengan fx. Yang ini yang dalamnya itu T. Ft dt. Diturunkan terhadap x. Nah, pertama berarti kita akan mengubah bentuknya menjadi integral yang di bawahnya berupa konstanta atau angka ya, konstanta, angka tetap, dan sebagai yang atasnya sebagai variabel. Nah, ini dua-duanya variabel. Kenapa saya bilang pi-nya variabel? Karena ini lihat berdasarkan pi yang sebelah sini. Nah, ini pi yang ini. Nah, kalau kalian lihat di dalamnya adalah pi, berarti ya ini pi itu sebagai variabel. Artinya yang pi yang di sebelah kanan pasti variabel, gitu ya. Oke, sekarang kita akan rubah menjadi seperti ini. Ingat ya, sifat dari integral penjumlahan atau ya penjumlahan integral lah. Pi kuadrat dari A, misalkan cos kuadrat U du ditambah A, ya ini harus sama nih, A dengan A, yang atasnya 1 per pi. Jadi kita lihat pi kuadrat dan 1 per pi ya di sini. Ini namanya penjumlahan integral ya. Cos kuadrat U du. Nah, sekarang yang sebelah sini udah mirip dengan yang TDK 1. Yang bawahnya konstanta ya, dan yang atasnya itu variabel. Tapi yang ini enggak.
ya kalian tinggal menggunakan sifat yang lain dari integral. Kalian balik, tapi nanti dikalikan dengan minus. Sebentar. Oh ya teman-teman, yang tadi sepertinya ada yang kelewat ya. Yang mana ya? Yang sebelumnya, yang sebelum soal ini. Mungkin saya tunjukkan dulu ya, sebentar aja. Nah ini teman-teman, ada yang kelewat. Kita kan tadi memisalkan U ya. U sama dengan X kuadrat. Nah, kalian jangan sampai U doang, karena nanti ini salah. Ya. Jadi kalian harus mengubah lagi U ini sebagai X. Berarti di sini U sama dengan X kuadrat. Kita tinggal mengubah aja U-nya menjadi X kuadrat. Setengah tan X kuadrat plus C. Udah ya, sampai sini aja. Jadi itu yang kelewat. Maaf ya, tadi kelupaan. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Ini tinggal dibalik aja. Kalian tinggal dikali minus aja nih. Minus A pi kuadrat cos kuadrat U du plus integral A 1 per pi cos kuadrat U du. Nah, ini udah sama nih dengan TDK1. Ingat TDK1 ini di sininya A, yang atasnya itu adalah variabel. Atau apapun lah, jangan jangan mengeneralisir bahwa ini tuh harus A gitu ya. Ini pokoknya konstanta. Oke, sekarang kita akan turunkan, karena tadi kan kita punya FP ya. Jangan di sini. Kita akan turunkan FP-nya. Oke, FP. Nah, gitu ya. Itu sama dengan turunan terhadap pi dari masing-masing integral ini. Nah, berarti sekarang karena di atasnya ada pangkat 2 dan di sininya 1 per pi ya, atau pecahan. Sedangkan di TDK1-nya ya ini X doang gitu. Cuman pangkat 1 doang. Sedangkan di sini kan pi pangkat min 1 dan pi pangkat 2. Nggak boleh ada pangkat. Nah, kalian tinggal substitusi aja seperti sebelumnya ya. Jadi kalau kita misalkan S ya sama dengan pi kuadrat, maka turunan dari S-nya itu adalah 2pi dpi. Gitu ya. Jadi sederhananya kalian tinggal mengkalikan aja fungsi yang di dalamnya dengan turunannya. Gitu ya. Nanti kalian akan dapat nih turunannya adalah 2pi gitu ya. Turunan dari sebentar, mending kita buatnya kayak gini, ds per dpi. 2pi gitu ya. Nah, terus untuk integral yang kedua itu ada 1 per pi ya. Misalkan variabelnya R misalkan 1 per pi. 1 per pi kan pi pangkat min 1 ya. Terus kita turunkan, jadinya dr per dpi itu sama dengan min 1 per pi kuadrat. Gitu ya. Nah, dapat nih. Setelah itu, kalian tinggal mengkalikan aja fungsi yang di dalamnya dengan turunannya. Nah, tapi si fungsi dalamnya itu harus berdasarkan batas atasnya, inputnya ya, yang di dalamnya. Nah, karena di sini fungsinya adalah mungkin saya tulis cos fu sama dengan cos kuadrat U gitu ya. Nah, maka kalian tinggal samakan aja dengan batas atasnya, yaitu pi kuadrat. Nanti kita dapat F S ya. Kan kita ganti jadi S tuh. Jadinya cos kuadrat pi kuadrat gitu ya. Sebenarnya penulisan ini tuh agak salah sih, tapi enggak secara representasi salah, tapi secara nilai benar gitu ya. Nah, setelah itu kita tadi ya, sesuai dengan yang saya katakan, kalikan dengan fungsi yang di sini. Karena kita udah ganti ya, kita kalikan dengan ini turunannya. Dapatlah minus cos kuadrat pi kuadrat
dikali dengan turunannya 2pi gitu. Terus nanti ditambah dengan ini 1 per pi-nya. 1 per pi-nya kan kita punya variabelnya adalah pi pangkat min 1. Kita ubah fungsinya menjadi fr ya. Cos kuadrat 1 per pi. Ya, sesuai dengan ini. Nah, jadi ini hasilnya adalah cos kuadrat 1 per pi dikalikan dengan turunannya, yaitu berapa? Min 1 per pi kuadrat. Oke, ini hasilnya adalah minus 2pi cos kuadrat pi kuadrat dikurangi, ada minus nih di sini, 1 per pi kuadrat cos kuadrat 1 per pi. Udah, beres untuk pertanyaan yang kedua, gitu ya. Oke, ini untuk soal yang terakhir, kita akan menggunakan rumus reduksi. Jadi rumus reduksi dari kosinus itu kita bisa tulis sebagai cos pangkat nx dx gitu ya, sama dengan 1 per n cos, ini berkurang 1 ya karena reduksi kan. Sebenarnya ini bisa dibuktikan dengan pembuktian induksi ya. Kalau kalian penasaran, silakan buktikan sendiri. Dikali ini x ya, lupa, sin x. Terus nanti ditambah dengan n min 1 per n integral dari cos, ini berkurang 2, n minus 2 x dx. Nah, karena di sini n-nya 8 ya, lihat 8. Ini kan ada syaratnya nih, n lebih besar sama dengan 2. Karena n-nya sudah sesuai, kita tinggal masukin aja n sama dengan 8. Jadi integral dari cos pangkat 8 x, ini jangan lupa 0 sampai 8-nya. Atau mungkin kalian nanti di akhir aja gak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting tahu dulu integralnya itu berapa gitu ya. Itu sama dengan 1 per 8 cos 8 kurang 1, 7 ya. X sin X plus 8 kurang 1, 7 per 8 integral dari cos 8 kurang 2, 6 X dx. Nah, habis itu, karena ini belum selesai nih, kita harus mengetahui kosinus dari pangkat 6. Kita gunakan kembali rumus yang ini. Jadi saat n sama dengan 6, gitu ya. Saat n sama dengan 6, kita akan punya integral. Sebentar. Integral dari cos 8x dx sama dengan, tulis kembali 1 per 8 cos 7x sin x plus 7 per 8 kurung buka, ini kita pakai yang di atas, 1 per n, n-nya 6, 1 per 6 cos 6 kurang 1, 5 x sin x, terus ditambah 6 kurang 1, 5 per 6 dikali dengan integral cos 6 kurang 2 ya, di sini 6 kurang 2, 4 x dx. Nah, terus masih ada lagi. Ini banyak banget ya. Integral n sama dengan 4 berarti ya. Sebentar. Cos 8x kenapa di sana? X sama dengan 1 per 8 bla 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 gitu ya. Nanti kita tulis ulang aja. Tambah 7 per 8 1, atau gini deh, takutnya kalian bingung ya. Sebenarnya tinggal menguraikan aja ini sampai ketemu cos pangkat 0 ya, atau 1 ya, ini sampai gak ada integralnya, itu aja sebenarnya. Nanti kita dapat bentuk dari integral cos pangkat 8x. Tapi mungkin takutnya kalian ada yang kurang tahu ya, jadi mungkin saya jelaskan aja. Tapi nanti penjelasannya itu di sini aja lah, per n ya.
kita jelasin per n. Jangan sekaligus, takutnya bingung. Nah, jadi sebentar. Untuk n sama dengan 4, kita akan mengambil yang integralnya aja ya. Ini n sama dengan 4. Sebelah sini kita belum selesai nih. Integral cos pangkat 4x itu sama dengan, sesuai dengan rumus tadi ya, 1/4 cos, ini berkurang 1, x sin x ditambah n kurang 1, berarti 4 kurang 1, 3/4 integral dari cos berapa? Cos 2 ya. 4 kurang 2, 2 x dx. Oke, karena syaratnya di sini pangkatnya harus lebih besar sama dengan 2, karena 2 masih termasuk, berarti kita bisa masih menggunakan rumus reduksi ya. Jadi untuk n sama dengan 2, kita nanti punya cos 2x sama dengan 1/2 cos x ya, pangkat 1 nih, sin x, 2 kurang 1, 1/2 integral dari cos pangkat 0 atau 1 ya. Udah dapat nih, setengah cos x sin x, integral dari 1 kan, x ya, jadinya setengah x. Oke, sekarang kita akan gabung semuanya. Oke, sekarang kita breakdown aja. Oke, jadi pertanyaan dari cos 8x dx ya, sama dengan, pertama kita ambil yang paling awal, ini 1/8 cos pangkat 7x sin x. 1/8 cos pangkat 7x sin x plus 7/8. Di sini integralnya kita uraikan. Integral dari cos 6x, yaitu ini yang di bawahnya. Kita uraikan dengan yang di bawahnya. Yaitu berapa? Yaitu ya ini. Ya. 1/6 cos pangkat 5 x sin x. 1/6 cos pangkat 5 x sin x. Terus berapa? Plus 5/6 plus 5/6 integral dari cos 4x. Nah, cos 4x itu dari sini 1/4, jadi uraikan terus ya ke bawah. Ini mungkin saya di sini aja. 5/6 dikali berapa tadi? 5/6 dikali 1/4 ya. 1/4 cos 3, bukan 3. 2 ya harusnya. Oh, 3, benar 3. Ya, 3x sin x ditambah nih 3/4 cos kuadrat x. 3/4. Nah, integralnya kita uraikan lagi yang sebelah sini. 3/4 dikali setengah cos x sin x plus setengah x. Sebenarnya kalau kalian agak malas ya buat menguraikan, sampai sini aja udah cukup sih. Cuman kayaknya dosen kan harus detail ya. Jadi harus diuraikan lebih jauh, lebih sederhana gitu ya. Oke, ini 1/8 cos pangkat 7x sin x plus, kita kalikan nih, mungkin yang luar dulu, 7/8, yang dalam dulu, sorry, 1/6 cos 5x sin x plus 5/6 dikali 1/4 cos pangkat 3x sin x. Nah, kita kalikan dulu yang tetapnya. 3/4 kali setengah 3/8 cos x sin x. 3/4 kali setengah 3/8 x. Terus nanti kita kalikan 5/6 nya ke dalam. 1/8 cos pangkat 7x
Kalian bisa pas aja ya, ini lewat aja supaya cepat. 7/8 dikalikan dengan 1/6 cos pangkat 5x sin x ditambah 5/6 dikali 1/4 itu 5/24 cos pangkat 3x sin x ya, dikali sin x ditambah 5/6 dikali 3/8 berapa tuh? 15/48 ya, cos ya cos x sin x. 3/8 ya sama juga 15/48 x ya. Terus yang terakhir kita kalikan 7/8 nya ke dalam. 1/8 cos 7x sin x plus 7/48 ya cos 5x sin x plus gak usah pakai ini, gak usah pakai tanda kurung ya, gak apa-apa, jadi udah langsung aja. Terus 7 kali 5 35 per 8 kali 24 berapa tuh? 24 kali 8 16 19 192 x ya. 3/5 per 192 cos pangkat 3x sin x plus 15 kali 7 105. Nah ini 48 kali 8 berapa? 48 kali 8 32 38 ya, 384 cos x sin x ditambah 105 per 384 x. Nah habis itu, ini karena kalian pakai kalkulator ya, jadi lebih gampang mungkin. Kita masukin aja 0 dan pi/2 nya dengan menggunakan TDK yang kedua ya. Mungkin saya akan buat baru lagi. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaannya, integral dari 0 sampai pi/2 dari cos pangkat 8x itu berapa? Gitu ya. Kalian menggunakan TDK 2 aja langsung. Masukin pi/2 nya semuanya. Ingat ya, cos dari pi/2 kan 90 derajat tuh. Itu 0 ya. Jadi ini pasti 0 nih. Pasti 0, ini pasti 0, ini pasti 0. Semuanya 0 ya. Oh enggak, ini yang terakhir ini enggak. Berarti 105 per 384 dikali pi/2 nih yang terakhir dikurangi 0 di sini. Masukin ke fungsinya. Sin 0 itu 0, sin 0 0, sin 0 0 0. Nah, semuanya 0. Berarti jawabannya adalah 105 pi per 384 kali 2 berapa? 16 768 ya. Oke, jadi jawabannya ini. Agak panjang ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, ya silakan kalian WA aja langsung ya ke sayanya. Takutnya kalau di kolom komentar itu nggak dibaca ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.